pengalaman. Ini pentingnya merasakan berbagai macam momen di dalam kehidupan. Dan dengan ilmu rasa seperti itu, nilai rohani seseorang itu menjadi berlipat-lipat. Shalawatullah alaika. Kita lanjutkan sedikit tentang mukjizat dengan diawali pertanyaan. Apakah pohon yang dipanggil itu punya kekuatan untuk datang kepada Nabi atau tidak? Nah, saya mendapatkan jawaban Ibn Arabi dalam perspektifnya secara partikular bahwa setiap kali ada perintah, kalau perintah itu datangnya dari Allah kepada siapapun atau kepada apapun, maka sebenarnya karena pada yang diperintah itu ada kemampuan untuk melaksanakan perintah. Kata Ibn Arabi begini, kalau datang perintah kepada sesuatu yang tak bisa melaksanakan perintah, maka yang memberikan perintah itu zalim. Misal ya, saya memerintahkan orang yang lumpuh untuk berlari, maka yang salah itu bukan orang yang lumpuh, tapi saya yang memberikan perintah. Nah, kalau perintah itu datangnya dari Allah, itu karena menunjukkan bahwa yang diperintah itu bisa melaksanakan dengan baik. Oke, pertanyaan berikutnya kan begini, apakah seluruh anasir yang ada ini memiliki kekuatan untuk melaksanakan perintah? Kata Ibn Arabi, ya, memiliki kekuatan, tapi juga berkaitan pula dengan apakah dikehendaki oleh Allah untuk melaksanakan perintah atau tidak. Nah, di situ kemudian ada orang yang patuh, ada yang tidak patuh. Lantas kalau memang seperti itu, apa sebenarnya yang disebut sebagai takdir? Apa iya Allah itu menakdirkan seseorang masuk neraka? Kalau memang sudah ditakdirkan masuk neraka, berarti tidak ada jalan untuk masuk surga. Di saat itulah kemudian kita memahami dengan perasaan takut, zalimkah Allah? Nah, saya mendapatkan adanya definisi takdir dari Ibn Arabi itu cukup bagus untuk tidak menjebak kita ke dalam adanya kebingungan apakah Allah itu menggariskan seorang surga atau neraka. Kata Ibn Arabi itu begini, yang dimaksud takdir itu adalah mengetahuinya Allah terhadap seluruh pilihan makhluknya. Jadi bukan kemudian menggariskan si fulan neraka dan si fulan yang lain surga, tidak. Tapi potensi itu ada untuk memilih yang mana saja, tapi Allah Ta'ala maha tahu ini akan memilih apa. Jadi ya, pada diri Abu Jahal pun ada potensi untuk surga, untuk baik sebenarnya. Cuman Allah tahu itu tidak akan ditempuh. Nah, terus begini pertanyaan berikutnya. Kalau memang Allah Ta'ala itu maha tahu bahwa si fulan itu milih surga atau milih neraka, untuk apa digelar kehidupan ini dengan berbagai macam perintah dan larangan? Nah, ini yang diperlukan cuma satu ilmu sebenarnya ya, yaitu al-ilmul ikhtibari. Jadi ada dua ilmunya Allah Ta'ala, ilmu mutlak dan ilmu ikhtibar. Ilmu mutlak itu Allah mengetahui sebelum diciptakannya segala sesuatu, mengetahui ending dari segala sesuatu. Tapi kalau al-ilmul ikhtibari ini adalah pengetahuan Allah yang berkaitan dengan adanya pengalaman seseorang atau manusia. Hatta na'lamah mayyattabi'ur rasul mimma yanqalibu ala akibaih. Hingga aku, firman Allah Ta'ala, mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Yaitu ketika apa? Ketika peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi untuk apa kok itu dipindahkan kiblat itu? Sehingga ada masjid kiblatain di Madinah itu. Untuk apa kok dipindahkan kiblat? Untuk mengetahui siapa yang setia mengikuti Nabi atau tidak. Nah,
untuk mengetahui ini bukan sebelumnya tidak tahu. Tahu dalam ilmu mutlaknya, tapi belum dalam ilmu ikhtibar. Jadi ya, Allah tahu bahwa saya akan berbicara di sini, tapi berkaitan dengan realitas saya berbicara di sini baru sekarang. Jadi ini ya, ilmu ikhtibar ini yang akhirnya di dalam tasawuf disebut dengan ilmu dzauq atau ilmu rasa. Ini penting, penting. Terus kenapa kok ada ilmu ikhtibar? Sebab kalau tidak dipakai ilmu ikhtibar itu nanti di akhirat Allah dituntut. Apa buktinya saya pantas masuk neraka? Kok langsung dimasukkan? Misalnya Allah bilang, aku sudah tahu kok, walaupun kau dikasih kehidupan di dunia, kau pasti milih ini. Tapi enggak juga, enggak bisa langsung begini dong, harus dibuktikan dulu bahwa aku milih ini. Jadi ini ilmu ikhtibar ya. Jadi karena itu kemudian ilmu mutlak itu akan menjadi sempurna dengan adanya ilmu ikhtibar. Ilmu konsep menjadi sempurna dengan ilmu rasa. Kalau cuma ilmu konsep, gersang, kerontang ya. Tapi ketika juga dimiliki ilmu rasa, maka itu akan menjadi kenikmatan, menjadi kelezatan. Nah, Nabi walaupun sebelumnya tahu ya bahwa pohon-pohon itu akan datang kepada beliau, karena seluruh ilmu lauh mahfud itu hanya merupakan bagian dari ilmu Nabi, tapi mengetahuinya dengan melihat dengan mata kepala baru itu. Nah ini loh pentingnya pengalaman. Ini pentingnya pengalaman. Ini pentingnya merasakan berbagai macam momen di dalam kehidupan. Dan dengan ilmu rasa seperti itu, nilai rohani seseorang itu menjadi berlipat-lipat. Ini kita kemudian bisa paham ya bahwa 3 kali Kiai Khalil Bangkalan itu baca la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya dibandingkan dengan sapi. Jadi ada ilmu, dulu ada santrinya Kiai Khalil di Gresik itu nyembelih sapi, mengundang Kiai Khalil untuk tahlilan. Itulah tahlilan paling singkat. Sebab setelah membaca la ilaha illallah 3 kali rampung. Nah, tuan rumah ini kecewa. Kenapa? Beleh sapi loh ya. Beleh sapi. Tahlilnya cuma 3 kali begituan. Jadi kecewa sekali. Jadi bagaimana bisa mengobati kekecewaannya? Ini harus dibuktikan. Akhirnya apa? Setengah menggugat datang ke Khalil. Pak Kiai, saya ini enggak main-main loh nyembelih sapi. Ya kok tahlilannya enggak beres ya? Kok cuma 3 kali begitu? Oh, kau butuh bukti. Saya tidak butuh bukti tapi ingin percaya. Sama saja. Ingin percaya. Oke. Nah, kemarin aku tahu kok sapi yang punya mau disembelih itu enggak seberapa besar kok. Tahu. Coba sekarang bawakan ke sini sapi yang lebih besar. Dibawakan kemudian sapi yang lebih besar tuh. Oke. Para santri itu kemudian disuruh bikin timbangan dari pohon kelapa itu loh. Jadi sebab yang mau ditimbang sapi. Jadi ada satu sisi itu tempatnya sapi dinaikkan. Jadi model timbangan yang begini, terus tengah itu ada kayunya juga. Jadi begini-begini ini timbangannya itu. Satu dikasih diisi sapi. Terus yang satunya lagi ini kata Kiai Khalil, dia nulis di kertas itu la ilaha illallah 3 kali. Taruh di situ. Ternyata lebih berat kertasnya itu. Jadi jumplang, berat itu. Wah, apa yang kamu rasakan ketika sudah menyaksikan seperti ini? Lebih berat la ilaha illallah ku 3 kali ketimbang sapimu. Malah andaikan hitung-hitungan kamu mestinya nambah sapi di sebelah sini. Nyembelih lebih banyak lagi kan itu. Nah, jadi itu ya, dari mana datangnya kekuatan itu kok sampai lebih berat dari sapi? Dari al-ilmul ikhtibari itu. Siapa orang yang membaca zikir dan merasakan Allah al-madhkur, maka nilainya itu, timbangannya itu menjadi sangat berat. Jadi Nabi itu menyaksikan langsung bahwa yang memanggil walaupun lewat perantara baduy dan yang dipanggil yaitu pohon-pohon itu sama sebenarnya, tunggal adanya. 2 di dalam
adanya keanekaragaman bentuk, tapi satu secara hakikat, sama-sama Allah Subhanahu wa taala. Yang manggil dan yang dipanggil sama-sama Allah. Nah, ketika sampai di ilmu rasa, orang sholat juga begitu. Yang menghadap dan yang dihadapi tunggal, dua di dalam rupa, tunggal di dalam rasa. Rasaku adalah rasamu. Nah, ini kalau kita mencoba terus-menerus memperdalam pengalaman-pengalaman kita, terutama pengalaman kepada bacaan-bacaan ya. Jadi bacaan-bacaan itu bisa memiliki magnet loh ya, bisa memiliki magnet. Jadi kita bisa membaca buku apa saja atau kitab apa saja, bisa memiliki magnet yang sangat kuat kalau kesiapan kita itu bagus. Makanya ada sebuah cerita yang jarang diungkap bahwa para sahabat Nabi itu jarang hatam Quran. Kenapa? Karena setiap satu ayat itu menyedot perhatian mereka. Misalnya berbicara tentang surga, mereka itu betul-betul bisa merasakan, bisa menyaksikan, bisa menikmati surga, sehingga terkagum-kagum di situ dan ayat tak dilanjutkan untuk dibaca. Demikian pula ketika berkaitan dengan ayat-ayat siksa itu loh. Jadi keterpautannya sangat kuat sehingga Quran itu tak hatam-hatam. Kalau sekarang kan cepot hatam, tapi wallahu alam dirasakan apa enggak tahu. Jadi betapa pentingnya ilmu rasa, dan kita bisa berguru kepada Kanjeng Rasul secara tidak langsung, baik kepada para ulama billah maupun kepada sirah yang sudah ditulis oleh para ulama itu. Oke, yang terakhir mari kita bersama-sama mempersembahkan salawat salam ta'zim kepada beliau. Moga-moga kita memiliki hubungan rohani yang baik dengan beliau.